Betapa bodohnya manusia, dia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak membutuhkan itu, dan yang membencimu tidak mempercayai itu. Jadilah seperti bunga yang memberikan keharuman bahkan kepada tangan yang telah merusaknya. Jangan membenci siapapun, tak peduli seberapa banyak kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu. Hiduplah dengan rendah hati, tak peduli seberapa banyak kekayaanmu. Berpikirlah positif, tak peduli seberapa keras kehidupan yang kamu jalani. Berikanlah banyak, meskipun menerima sedikit. Tetaplah menjalin hubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu. Maafkanlah orang yang berbuat salah padamu. Dan jangan berhenti mendoakan yang terbaik untuk orang yang kau sayangi. Orang yang cantik tidak selamanya orang baik, tapi orang yang baik selalu cantik. Lepaskan segala sesuatu yang membuatmu stres dan sedih. Tubuh dibersihkan dengan air, jiwa dibersihkan dengan air mata, akal dibersihkan dengan pengetahuan, dan jiwa dibersihkan dengan cinta. Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri. Jangan biarkan hatimu berlarut-larut dalam kesedihan atas masa lalu, atau itu akan membuatmu tidak akan pernah siap untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Orang yang pesimis selalu melihat kesulitan di setiap kesempatan, tapi orang yang optimis selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Diberkatilah dia yang kesalahannya sendiri mampu mencegahnya dari melihat kesalahan orang lain. Sebagian obat justru menjadi penyebab datangnya penyakit, sebagaimana sesuatu yang menyakitkan ada kalanya justru menjadi obat penyembuh. Jangan biarkan kesulitan membuatmu gelisah, karena bagaimanapun juga, hanya di malam yang paling gelap bintang-bintang tampak bersinar lebih terang. Lebih baik mendengarkan musuh yang bijak daripada meminta nasihat dari teman yang bodoh.
Orang yang penuh harap akan terus mencari, sementara orang yang penuh ketakutan akan melarikan diri. Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit ialah berharap pada manusia. Manusia tahu bahwa dirinya itu lemah, namun anehnya dia terus-menerus tidak taat kepada Allah yang Maha Kuat. Tidak ada pembicaraan yang baik jika tidak diarahkan untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waspadalah terhadap kesombongan, sebab pada akhirnya kamu kelak akan kembali ke tanah dan tubuhmu akan dimakan oleh cacing. Tidak ada manfaat dari uang jika tidak dibelanjakan di jalan Allah. Tidak ada kebaikan dalam diri seseorang jika kebodohannya mengalahkan kesabarannya. Tanpa tindakan, pengetahuan tidak ada gunanya, dan pengetahuan tanpa tindakan itu sia-sia. Kami diuji dengan kesusahan, maka kami sabar. Tetapi ketika diuji dengan kesenangan, kemewahan, hampir-hampir kami tidak sabar. Kebenaran terbesar adalah kejujuran, dan kebohongan terbesar adalah ketidakjujuran. Siapa yang menjauhkan diri dari sifat suka mengeluh, maka berarti ia mengundang kebahagiaan. Jadilah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, tumbuh di tepi jalan, dilempar buahnya dengan batu, tetapi tetap dibalas dengan buah. Pria yang pemalu dan sederhana adalah karakter yang menakjubkan, namun wanita yang pemalu dan sederhana itu lebih menakjubkan lagi. Barang siapa yang memasuki kubur tanpa membawa bekal, yaitu berupa amal solih, maka keadaannya seperti orang yang menyeberangi lautan tanpa menggunakan perahu. Semenjak aku masuk Islam, belum pernah ku kenyangkan perutku, demi dapat merasakan segarnya beribadah, dan belum pernah pula aku puas minum, karena sangat rindunya aku kepada Allah. Ikutilah jalan hidup yang ditunjukkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sesungguhnya itu adalah jalan yang benar.
Jika kamu mengharapkan berkah dari Allah, maka bersikap baiklah kepada hamba-Nya. Seseorang yang takut untuk menangis, maka dia pun harus belajar untuk bersikap baik terhadap orang yang menangis. Mau bersusah payah untuk menghilangkan penderitaan orang lain adalah esensi sejati dari kemurahan hati. Bila telah masuk waktu salat, berdirilah kalian menuju ke tempat apimu yang sedang menyala, dan padamkanlah ia. Dia yang membangun masjid di jalan Allah, maka Allah akan membangunkan rumah untuknya di surga. Dengan mengerjakan salat, seseorang akan mendapat penjagaan dari Allah di muka bumi ini. Ingin aku jadi rumput saja, supaya dimakan oleh kuda, karena sangat ngerinya akan siksaan Allah. Jangan memandang rendah kepada setiap muslim, bahkan orang yang paling lemah imannya sekalipun adalah besar di mata Allah. Tidak boleh seorang muslim menghina muslim yang lain. Yang kecil pada kaum muslimin adalah besar pada sisi Allah. Salah satu dosa terburuk adalah seseorang yang menganggap remeh dosanya. Bukan ilmu yang harus datang kepadamu, tapi kamulah yang seharusnya datang menjemput ilmu. Sesungguhnya ilmu ini adalah daging dan darahmu, dan pada hari kiamat kelak kamu akan ditanya tentangnya. Maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambilnya. Orang beriman itu bagaikan mutiara. Dimanapun dia berada, keindahan selalu ada dalam dirinya. Siapa yang ingin memiliki hati yang terbuka, maka biarkanlah amal kebaikan yang ia lakukan sembunyi-sembunyi lebih baik daripada amal kebaikan yang tampak. Lebih baik bagi seorang pria untuk meninggalkan 1 dirham haram daripada memberikan 100.000 dalam bentuk amal.
Ilmu itu bukan sekedar banyak menghafal riwayat, namun ilmu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan pada hati seorang hamba. Sesungguhnya, ketika seorang pria mulai memuji dirinya sendiri, maka kehormatannya akan meninggalkannya. Berusahalah untuk selalu berada di sekeliling orang yang memotivasi kamu ke arah yang positif. Hasad adalah seseorang yang berangan-angan akan hilangnya nikmat dari saudaranya, baik nikmat agama ataupun dunia. Sunnah itu bagaikan bahtera Nabi Nuh. Barang siapa yang menaikinya, maka ia akan selamat. Barang siapa menyelisihinya, maka ia akan tenggelam. Jangan biarkan orang yang menyesatkan masuk ke telingamu. Kamu tidak tahu seperti apa masalah yang bisa muncul di dalam dirimu. Aku hanyalah manusia biasa yang kadang benar dan kadang juga salah. Maka telitilah setiap pendapat yang kalian dengar dariku. Ambillah pendapatku jika memang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan tinggalkan pendapatku jika tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Menangis karena takut kepada Allah lebih dicintai daripada menyumbangkan berat emas saya sendiri. Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Jangan berduka, apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud lain. Patuhi ayahmu dan jangan melanggar ibumu. Ketika aku jatuh cinta, aku merasa malu terhadap semua. Itulah yang dapat aku katakan tentang cinta. Hati saya begitu kecil, hampir tak terlihat. Bagaimana Anda bisa menempatkan kesedihan besar di dalamnya? Dengar, dia menjawab, mata Anda lebih kecil, namun mereka melihat dunia. Ada lilin di dalam hati Anda, siap untuk dinyalakan. Ada kekosongan dalam jiwa Anda, siap untuk diisi. Berhenti merasa Anda begitu kecil. Anda adalah alam semesta yang bergembira. Cinta dan kelembutan adalah sifat manusia, amarah dan gairah nafsu adalah sifat binatang. Kau harus hidup di dalam cinta, sebab manusia yang mati tidak dapat melakukan apapun. Siapa yang hidup? Dia yang dilahirkan oleh cinta.
Engkau senantiasa menari di dalam hatiku, meski tak seorang pun melihatmu, dan terkadang aku pun ikut menari bersamamu. Seperti Adam dan Hawa yang melahirkan sekian banyak jenis, cinta lahir dalam sekian banyak bentuk. Lihatlah dunia penuh dengan lukisan, namun ia tidak memiliki bentuk. Hakikat yang Maha Pengasih hadir secara langsung laksana sinar matahari yang menerangi bumi. Tidak perlu membakar selimut baru hanya karena seekor kutu, juga aku tidak membuang muka dari kau hanya karena kesalahan yang tak berarti. Tuhan telah memasang tangga di hadapan kita, kita harus mendakinya, setahap demi setahap. Ketakutanmu terhadap maut sesungguhnya adalah ketakutanmu terhadap dirimu sendiri. Jangan berlebihan dalam mencintai, sehingga menjadi keterikatan. Jangan pula berlebihan dalam membenci, sehingga membawa kebinasaan. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya. Sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Keyakinan, iman, adalah di mana seharusnya tidak ada perbedaan antara perbuatan, perkataan, dan apa yang kamu pikirkan. Janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu, sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik. Kalau engkau merasa berkuasa untuk berbuat aniaya kepada hamba-hamba Allah, ingatlah bahwa Allah lebih berkuasa lagi membalasnya. Jika ada yang ingin kamu tinggalkan, maka tinggalkanlah kesenangan dunia. Karena menjaga jarak hatimu dari cinta kesenangan dunia, akan membuatmu menjadi manusia yang terpuji. Sebaliknya, jika kamu menggilai dunia, kamu akan menjadi manusia hina. Ilmu ada 3 tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, dia akan sombong. Jika dia memasuki tahapan kedua, maka dia akan rendah hati. Jika dia memasuki tahapan ketiga, maka dia akan merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Aku tidak pernah sekalipun menyesali diamku, tetapi aku berkali-kali menyesali bicaraku. Andai terdengar suara dari langit yang berkata, "Wahai manusia, kalian semua sudah dijamin pasti masuk surga kecuali 1 orang saja." Sungguh aku khawatir 1 orang itu adalah aku. Seandainya seekor keledai terperosok karena jalanan yang rusak, aku sangat khawatir karena pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Mengapa kamu tidak meratakan jalan untuknya? Ya Allah, sesungguhnya aku ini orang yang keras, maka lunakkanlah aku. Sesungguhnya aku adalah orang yang lemah, maka kuatkanlah aku. Sesungguhnya aku adalah orang yang bakil, maka jadikanlah aku orang yang dermawan. Jagalah solatmu, karena saat kamu kehilangan solat, maka kamu akan kehilangan segalanya. Jangan sekali-kali kalian terkagum dengan bagusnya seseorang dalam menyampaikan ucapan. Tetapi seseorang yang menunaikan amanah dan menahan diri dari membicarakan kehormatan orang lain, dialah pria sejati, orang yang benar-benar mulia. Bila engkau menemukan celah pada seseorang, dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu, karena celahmu lebih banyak darinya. Hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban. Jika pasanganmu sedang marah, maka kamu harus tenang. Karena ketika salah satunya adalah api, maka satu yang lainnya harus bisa menjadi air yang bisa meredam amarah itu. Perbanyaklah mengingat Allah, karena itu adalah obat. Jangan buat dirimu terlalu banyak mengingat manusia, karena itu adalah penyakit. Aku tidak pernah mengkhawatirkan apakah doaku akan dikabulkan atau tidak. Tapi yang lebih aku khawatirkan adalah aku tidak diberi hidayah untuk terus berdoa. Biasakan diri dengan hidup susah, karena kesenangan tidak akan kekal selamanya. Kebajikan yang ringan adalah menunjukkan muka berseri-seri dan mengucapkan kata-kata lemah lembut. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu. Jangan bersedih atas apa yang telah berlalu, kecuali kalau itu bisa membuatmu bekerja lebih keras untuk apa yang akan datang. Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah.
Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Jikalau kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun jikalau kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Tak ada penyakit yang tak bisa disembuhkan kecuali kemalasan. Tak ada obat yang tak berguna selain kurangnya pengetahuan. Jiwa dalam jasad itu bagai burung dalam sangkar, merindukan kebebasan di alam lepas, menyatu lagi dengan alam ruhani. Setiap kali ia mengingat alam asalnya, ia pun menangis rindu ingin kembali. Mereka mengajak orang-orang menuju ke surga, sementara mengajak anak yatim makan saja mereka tidak mampu. Aku paling takut pada sapi, sebab ia punya tanduk, namun tak punya akal. Kita diuji dengan adanya suatu kelompok yang mengira bahwa Allah tidak memberi petunjuk selain pada mereka. Orang yang bijaksana membetulkan kesilapan diri dengan melihat kesilapan orang lain. Dokter yang bodoh adalah ajudan kematian. Ketika anak telah mendapat asuhan ibunya, maka ajarkanlah ia adab-adab Islam sebelum ia diserang oleh nilai-nilai yang buruk. Bila mana aku bingung, aku pun pergi salat menghadap Maha Pencipta, sampai dibukakannya kesulitan dan dimudahkannya kesukaran. Orang yang arif itu dermawan. Bagaimana ia tidak dermawan? Karena harta benda baginya bukan kekayaan. Kekayaan sejati ialah cinta akan kebenaran. Saya memilih umur pendek, tapi penuh makna dan karya, daripada umur panjang yang hampa. Jangan mudah menuduhku murtad. Imanku pada agama sungguhlah kuat. Aku memang unik, tapi aku bukan fasik. Saat hati sedang marah, jangan menjawab persoalan. Saya lebih memilih memiliki hidup yang pendek dengan lebar daripada yang sempit dengan panjang. Saya membenci kedatangan saya di bumi ini dan saya membenci kepergian saya. Waktu hanyalah sebuah fitur dari kenangan dan harapan kita. Pengetahuan tentang apapun, karena segala sesuatu memiliki sebab, tidak diperoleh atau lengkap kecuali diketahui penyebabnya. Bangsa yang dijajah biasanya menjadi malas, karena jiwanya senantiasa dikongkong oleh pihak penjajah,
dan mereka ini tidak mampu membela diri karena rasa kalah mematahkan semangat mereka. Dunia ini ibarat bayangan, kejar dia dan engkau tak akan pernah bisa menangkapnya. Balikkan badanmu darinya, dan dia tak punya pilihan lain kecuali mengikutimu. Barang siapa menyalakan api fitnah, maka dia sendiri yang akan menjadi bahan bakarnya.